Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Dia. Kita fokus kepada kebaikan Tuhan, bahwa kasih-Nya tak terbatas di hidup kita. Sungguh kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku,
Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kita katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Oh, Jesus.
selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, malam ini ya Tuhan, kami bersekutu, kami berkumpul ya Tuhan, kami haus akan Engkau ya Tuhan. Biarkan kami tenggelam ya Tuhan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan yang hadir dalam Zoom ini ya Tuhan. Boleh kami ya Tuhan menerima kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Boleh kami dimerdekakan ya Tuhan. Dari sharing kami ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menerima urapan baru ya Tuhan. Boleh kami menerima ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Kami dipulihkan ya Tuhan. Hubungan kami, ekonomi kami ya Tuhan, masalah-masalah kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Kau yang membukakan pintu ya Tuhan. Kau menutup pintu yang lama, pintu yang baru terbuka ya Tuhan. Buka hati, pikiran kami ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan mengosongkan diri kami ya Tuhan. Kami boleh menerima ya Tuhan ajaran yang baru ya Tuhan. Boleh ya Tuhan, kirbat-Mu ini ya Tuhan Kau isi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan ke host. Silakan Cefoni. Sudah. Ya, puji Tuhan, boleh bertemu kembali malam ini. Kita hari ini akan belajar tentang satu topik ya, tentang pelita. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang pelita. Sebentar ya, saya bikin slideshow. Pelita ini kita itu ya tidak, bentar ya. Ya, salah satu ciri pelita adalah memberi terang atau bersinar sehingga menjadi berkat bagi sekeliling. Nah, menjadi berkat atau bersinar itu tidak harus menjadi pendeta dulu atau menjadi pelayan Tuhan. Dulu baru bisa bersinar, baru bisa menjadi berkat. Karena pendeta, penginjil, hamba Tuhan, guru, nabi, atau pelayan gereja itu belum tentu melayani Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi pelita, bersinar, kita itu melakukan satu kehendak Tuhan. Saya sharekan ya. Kita baca di dalam, ini sudah share screen ya? Belum ya? Belum. Apa nggak bisa Pak Cece? Dijadikan host dulu ya, baru bisa atau bisa toh Cece? Sudah ya? Oh iya, sudah keluar. Oke, sudah keluar sih. Sudah toh ya? Sudah ada. Benar. Nah, di dalam Matius 7, 20. Share screen-nya kok mati, kok hilang dia? Hilang. Bentar. Ya sudah bisa. Oke.
Jadi di dalam Matius 7, 21, 23 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dituliskan di ayat ini ya, saudara-saudara, orang ini bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan banyak mujizat. Tetapi sesungguhnya mereka itu tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa kehendak Bapak di dalam hidup kita? Banyak tertulis di dalam ayat-ayat di Alkitab, salah satunya adalah bersinar, seperti pelita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi untuk bersinar, untuk bercahaya, itu kalau kita baca di ayat-ayat yang barusan kita baca, itu menerangi hidup orang lain, bukan dengan khotbah-khotbah atau melakukan mujizat. Berkhotbah, melakukan mujizat itu juga baik. Tapi memiliki cara hidup yang baik itu lebih Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus, kita itu adalah satu ciptaan baru. Dikatakan ada metanoia, perubahan cara berpikir yang baru. Memiliki cara hidup yang baik di sini adalah menurut firman Tuhan. Jadi bukan menurut diri kita sendiri atau kata dunia atau orang-orang pintar dan bijak di dalam dunia. Tetapi baik di sini memiliki cara hidup yang baik itu menurut firman Tuhan, sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi bukan baik menurut kita sendiri. Kadang kita melakukan sesuatu yang baik, tapi kenyataannya nggak baik, tidak mendidik. Contoh ya, kalau anak bikin PR, aduh kita pikir, aduh kasihan anak ini ya, nggak selesai-selesai bikinnya, wes tak kerjain aja, tak bantu dibuatkan. Loh, menurut anak itu, wah mamaku baik ya, bantu aku bikin PR, bisa selesai. Tetapi apakah itu mendidik untuk anak itu? Belum tentu. Anak itu malah bisa menjadi malas, akhirnya enggak mau belajar, akhirnya meremehkan. Nah, jadi baik itu belum tentu benar. Jadi apa yang baik itu harus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau baik menurut kita sendiri, bisa-bisa baik yang tidak mendidik seperti tadi itu. Jadi pernah satu kali anak saya itu saya suruh tanya kokonya untuk bikin PR. Loh, sama kokonya itu langsung diberi jawabannya satu-satu. Terus ketika selesai tak tanya, loh kok cepat selesai? Iya sama koko dijawabin semua. Ya, menurut memenya baik, tapi menurut saya tidak baik karena nggak belajar anak ini. Ya kan? Kalau diajarin itu baru baik karena dia memperoleh ilmunya. Tapi kalau cuma dikasih hasilnya, ya nanti kalau ulangan dapat dipastikan dia tidak dapat mengerjakan soal-soal karena langsung dibantu. Nah, begitu pula kita dalam kerohanian kita. Kita itu seringkali berbuat baik, menolong orang, tapi ternyata tidak mengajarkan sesuatu kepada orang itu. Jadi kalau kita mau menolong orang, kadang kan memang kita harus punya kasih, tapi kasih itu harus mendidik. Kalau kasih tidak mendidik, ya seperti itu, akhirnya kita yang ilustrasinya itu seperti kita yang mengerjakan PR-nya orang itu.
Nah, kalau kita mau berbuat baik untuk orang itu, kita menyemangati dia, menyemangati, mendoakan, menguatkan. Tapi PR soal itu harus orang itu sendiri yang mengerjakan. Bagian kita, teman, ya mendoakan, menguatkan, membantu yang bisa kita bantu. Tapi jangan kita ambil alih PR-nya teman kita. Jangan kita yang langsung ambil, tak kerjakan, tak selesaikan. Nanti proses dari teman kita itu nggak selesai-selesai. Nah, itu ya. Jadi memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi ketika kita memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan standar firman Tuhan, kalau ada orang yang mau memfitnah kita, mereka itu bisa melihat dari perbuatan kita. Jadi mereka enggak bisa, oh itu loh orang Kristen itu wis pancet aja kayak gitu. Tidak bisa, karena apa? Karena kita berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau perbuatan baiknya kita sendiri, menurut pendapat kita sendiri, orang itu bisa lihat, loh itu loh orang Kristen, kok kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Salah satunya apa? Memuliakan Allah dengan hidup kita dalam kekudusan. Imamat 20 ayat 26 mengatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi ketika kita berada di dalam Tuhan, kita ini harus mengerti, kita ini dipisahkan dari sistem dunia, dipisahkan dari kerajaan dunia. Dunia mempunyai sistem sendiri, tetapi firman Tuhan, Allah kita, kerajaan Allah, itu punya sistem sendiri. Sistemnya apa? Sistemnya ya ada di dalam firman Tuhan. Salah satunya berbunyi, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan yang memanggil kamu itu kudus. Nah, kudus dalam hal apa? Dalam hal apa saja? Kalau sekarang kita melihat mungkin di dalam dunia ya, banyak terjadi perselingkuhan, orang berzina kanan kiri. Bukan hanya orang laki-laki, orang perempuan pun bisa punya simpenan. Hobi sepedaan, bisa pacaran sama suaminya orang. Atau pergi kemana, saya dulu waktu masih anak-anak kecil, itu kan kadang ada mamanya yang nganter, ada papanya yang nganter. Bisa pacaran loh, mama sama papa ini. Nah, mungkin kita lihat orang dunia, loh enak ya, bisa pacaran sini sana. Tapi kita itu dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Jadi kalau apa yang membedakan kita? Ya kita ini dipanggil untuk hidup kudus. Memang orang dunia seperti itu, tapi kita tidak diperbolehkan. Jadi memang kelihatannya aneh ya. Terus kalau teman-teman kita cerita misalnya, wah, misalnya kalau kan zaman waktu saya ini ya, zaman saya itu atau enggak tahu sekarang juga gimana. Kalau pertama kali Celebrate Fitness itu berdiri kan banyak PT-PT ya. Nah, terus ngomongin ini, ngomongin PT ini. Nah, mereka kalau kita nggak ngomong rasanya kok aneh gitu. Tapi memang kehidupan kita ini menjadi berbeda dengan cara hidup dunia. Orang dunia berzina, berselingkuh, mungkin bagi mereka nggak masalah ya, tapi bagi kita yang dipanggil keluar dari sistem dunia, itu mengatakan kita harus hidup kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Nah, memisahkan kita untuk apa? Apa supaya kita menderita? Enggak, untuk menjadi milik kesayangan, mempunyai cara hidup yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Menjadi milik kesayangan Tuhan, itu kalau kita bawa lebih lanjut, nanti di dalam Maleakhi kita bisa melihat ada perbedaan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan orang-orang yang cuma asal-asalan mencari Tuhan. Nah, itu yang pertama ya, dipanggil keluar untuk apa? Hidup dalam kekudusan. Kudus dalam hal apa saja, di mana saja, kapan saja. Jadi enggak cuma di rumah kelihatan pasangan kita,
kelihatan suami kita, kelihatan istri kita, hidupnya kudus, mengalah-ngalahi pendeta, mungkin gitu ya. Tapi kalau di luar, wes ngomongannya jorok-jorok, omongannya wes nggak karu-karuan. Atau hidup kudus cuma di gereja aja. Kalau waktu pelayanan bajunya putih-putih semua supaya kelihatan suci, bukan penampilannya. Bukan, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Karena kita itu punya Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat kita sampai kedalaman hati kita, bukan hanya di permukaan saja. Yang kedua, contoh yang kedua yang tadi pertama hidup dalam kekudusan, yang kedua, jika dunia mengajarkan, bahkan menghalalkan bagi orang-orang untuk membenci musuh-musuhnya, tetapi Tuhan kita tidaklah demikian. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 43 hingga 44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi sistemnya Tuhan, kalau kita punya musuh, bukan disuruh membenci, tetapi Tuhan mengatakan kasihilah. Nah, mungkin musuh-musuh kita itu bukan musuh-musuh yang perang dengan negara mana atau apa. Musuh-musuh kita itu bisa orang-orang terdekat kita. Mungkin keluarga, dari pasangan kita, mertua, menantu, teman dekat. Nah, Tuhan katakan apa? Berdoalah, ampuni dan doakan. Mengapa kita disuruh mengampuni? Sebab ada ayat 1, Matius 6, 14, ayat 15, itu mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita itu menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan sampai tidak mau mengampuni. Karena itu nggak worth it, nggak berharga. Kalau kita menyimpan kebencian, orang-orang yang marah, yang menyakiti kita, terus akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri yang tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dikatakan Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu berarti satu hal, tempat kita bukan di surga bersama Bapa surgawi, tetapi di tempat lain. Nah, kan celaka. Nah, kalau memang itu orang-orang jahat, ampuni saja. Karena masa kita mau bersama-sama dengan mereka sampai kekal. Ya, kita ampuni dan kita pindah tempat. Biarkan yang jahat ya di tempatnya sendiri. Nah, terus yang kedua dikatakan prinsip firman Tuhan, jangan membalas. Sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau saudara-saudara membaca dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama menyatakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim. Hakim itu adalah Tuhan sendiri. Jadi artinya Tuhanlah yang berhak melakukan pembalasan. Jangan kita sendiri yang membalas orang-orang yang menyakiti kita. Karena itu akan menyiderai hak Tuhan. Kita artinya mengambil hak Tuhan. Ingat, dalam firman Tuhan ada prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya itu Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita berpikir, loh, kok enak ya orang yang menyakiti kita, kita gak boleh balas. Dia jahat sama aku, ya aku balas aja. Dia pukul aku, ya aku pukul aja. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bila perlu,
rambutnya itu tak juambak ya toh. Kalau perempuan-perempuan kan kalau berkelahi, wih tak tarik aja biar gundul gitu ya mungkin. Nah, tapi percaya bahwa ada Tuhan yang hakim yang adil dan tidak berat sebelah dan teliti dalam melihat sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, bahkan melihat sampai kedalaman hati setiap orang. Dan oleh sebab itu, Tuhan itu tidak pernah salah dalam menghakimi. Karena apa? Karena Allah Bapa kita itu Maha Tahu. Selain Dia Maha Tahu, Dia Maha Adil. Dan yang terpenting Dia itu Maha Kuasa. Mungkin kalau kita membalas, kadang enggak nutut. Misalnya, orang yang kayak zaman itu, kalau kita baca di Alkitab, kita tahu ceritanya Ahab Isabel sama kebun Nabot ya. Waktu itu Nabot itu kebunnya diambil oleh Ahab, oleh Isabel, raja. Dia tidak akan bisa membalas. Keluarganya nggak akan bisa membalas. Kebunnya diambil dengan semena-mena, itu raja. Tapi Tuhan itu bisa membalaskan. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa. Dia berkuasa, dia melihat, dan dia adil. Tuhan membalaskan apa yang diperbuat oleh Ahab dan Isabel karena merampas kebun Nabot. Saat-saat ini mungkin dari antara saudara-saudara yang kekasih, ada yang dicederai, dirampas haknya, terus dirampas oleh orang-orang kuat di sekitar kita. Kemudian nggak bisa membalas. Serahkan sama Tuhan. Relakan. Percaya pembalasan itu adalah milik Tuhan. Jangan membalas, tapi serahkan pada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalas. Kalau saudara-saudara baca dalam kisah kebun anggur Nabot, Tuhan membalas sangat mengerikan. Ahab mati di dalam peperangan. Isabel mati juga. Dan dimakan oleh anjing. Nah, jadi itu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kalau dia menulis satu ayat, satu firman, nggak asal nulis, tetapi Tuhan itu bertanggung jawab kepada setiap firman yang difirmankannya. Kita lihat lebih lanjut. Tetapi di dalam menghadapi kehidupan ini, kita tadi dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Nah, baik itu harus cerdik, tetapi tulus. Jangan baik, waduh terus begitu ditipu terus. Firman Tuhan juga mengajarkan kita jangan bodoh. Di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada standar kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita umatnya. Nah, tetapi saat ini banyak umat Tuhan yang hidup di luar firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Berapa banyak orang-orang Kristen tahu firman ini, nggak boleh balas. Serahkan pada Tuhan. Tapi kalau kita lihat, banyak ya orang-orang Kristen yang bertengkar, terus begitu pukul-pukulan, terus saling melecehkan di sosmed, saling membuka aib di sosmed, karena ada sosmed, semua ditulis di sosmed. Nah, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Begitu pula dalam kekudusan. Berapa banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, berselingkuh, punya simpenan. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan itu dihujat, diolok-olok. Padahal kalau tadi kita dengar firman Tuhan dan kita melakukan, maka dikatakan tadi di 1 Petrus, bangsa-bangsa itu bisa memuliakan nama Tuhan. Tidak bisa memfitnah kita, wong kita ini hidup baik-baik aja, dicari-cari kesalahan orang-orang Kristen ini. Apalagi kalau kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup di luar firman Tuhan. Membuat apa? Membuat nama Tuhan dihujat dan diolok-olok. Di dalam Roma 2 ayat 24 mengatakan,
seperti ada tertulis, sebab oleh karena namamu lah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi begini, saya ada satu cerita, saya ini ada satu teman ini suka main perempuan, terus diinjili sama teman lain. Loh, kamu itu loh, dulu kan ke gereja, loh kok sekarang kamu itu semakin menjadi-jadi, kok tambah tua semakin menjadi-jadi, nggak ke gereja lagi tak kamu itu. Nah, yang diinjili sama teman satunya ini bilang gini, loh ya apa, pendeta aku loh sekarang di Medaeng, katanya gitu. Loh, jadi dibuat guyonan, dibuat olok-olok. Karena apa? Bukan karena firman-Nya yang salah, bukan karena Tuhannya yang salah, tapi karena umat Tuhannya yang tidak menjadi pelaku firman. Sehingga Roma 2 ayat 24 mengatakan, sebab oleh karena namamu lah nama Allah itu dihujat di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan itu begitu indahnya. Firman Tuhan itu begitu manisnya. Kalau kita anak-anak Tuhan mau melakukan firman Tuhan, saya percaya orang-orang di sekitar kita itu bisa ikut tanpa kita khotbahi karena melihat cara hidup kita. Loh, ketika kanan kiri misalnya tetangga sana selingkuh, teman sana selingkuh, tapi kita di dalam pernikahan bisa menjadi kekudusan, nanti orang bisa tanya, kok bisa ya Ci awet dalam pernikahan? Kok bisa ya? Nah, jadi mereka tanya karena mereka kadang nggak ngerti, loh kok bisa ya? Kalau kita mau menjaga hidup kudus di dalam kekudusan, saling menjaga, itu akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membawa jiwa-jiwa. Ada satu pepatah bahasa Inggris yang mengatakan action talk more than word. Jadi apa yang kita perbuat itu berkata-kata lebih keras daripada kata-kata kita. Nah, kalau bahasa Jawa ngomong bunyinya ngomong tok ora isa nglakoni. Kadang kita susah-susah menginjil, susah-susah mengkhotbahi orang. Tapi setelah menginjil, setelah mengkhotbahi mungkin teman kita, mungkin keluarga kita, tapi habis itu kita utang nggak bayar. Atau gitu kita misu-misui suami kita di depannya orang-orang bisa heran loh, tadi mari nginjili kok sekarang suaminya dipisui, ya kan bisa shock loh, masuk ya orang Kristen kayak gini. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Nanti orang-orang itu ngomong gini, oh ngomong toh orang isang lakoni, terus nggak mau diinjili, nggak mau, ngapain? Aku gak seperti kamu, aku bisa menghormati suamiku, aku nggak utangan, kan gitu. Nah, itulah yang membuat nama Tuhan menjadi dihujat. Terus kita akan lebih lanjut kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula sebelum gereja didirikan, sebelum banyak pengkhotbah nggak banyak, nggak masih rasul-rasul itu pengkhotbahnya. Tetapi cara hidup mereka itu yang berbicara mengkhotbahkan sendiri tentang ajaran Kristus. Jadi kalau kita baca di Kisah 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan mereka itu disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena cara hidup mereka. Mereka kalau ada yang susah, mereka saling membantu. Kalau ada yang sakit, mereka mendoakan. Dan terjadilah banyak mujizat-mujizat. Karena Tuhan sertai. Jadi cara hidup di jemaat mula-mula itu menarik banyak orang datang kepada Kristus. Mereka itu dianiaya tapi gak balas. Kalau saudara melihat ada satu film Quo Vadis, saya dulu pernah melihat mereka itu ditangkepi, diadu sama singa, disalib, dibakar. Tapi mereka waktu dianiaya, mereka itu bisa menyanyi.
bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, bisa mengampuni orang-orang yang menganiaya mereka. Sebab itu banyak orang-orang akhirnya prajurit-prajurit itu menjadi bertobat. Mereka bisa terharu merasakan bagaimana mereka itu kasihnya mengasihi musuh-musuh yang telah menganiaya mereka. Tapi mereka bisa tetap mengasihi. Jarang seperti itu ada di dalam dunia, karena seperti Tuhan kita yang mengasihi kita, bahkan sampai mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita anak-anaknya, kita umatnya, itu Tuhan ajarkan seperti Dia. Masalahnya terkadang dan banyak seringnya kita nggak melakukan. Terus kita lihat lagi ya lebih dalam. Kalau kita lihat di dalam kemah suci, kita lihat pelita itu dibuat dari emas murni ya. Kalau kita melihat pelita itu dibuat dari emas murni. Emas itu melambangkan hidup yang suci di hadapan Tuhan. Ketika Yesus disalib menebus dosa kita, kita itu disucikan, dibenarkan dari dosa-dosa kita, ditebus dari cara hidup yang lama, yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kalau mungkin setiap kita dari sini punya tradisi sendiri-sendiri dari nenek moyang ya. Tradisi yang netral boleh dilakukan. Tetapi tradisi yang seperti yang tahayul-tahayul itu dikatakan Yesus itu menebus kita dari cara hidup yang lama. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Jadi kita ini ditebus oleh Yesus, oleh Tuhan kita dari cara hidup yang lama. Kalau kita tradisi-tradisi yang mungkin kita tahu ya, kalau mau pindah rumah selamatan dulu, minta selamat katanya. Atau kalau mau pergi sesuatu pakai ritual-ritual supaya selamat, atau bahkan pakai jimat-jimat. Terus membangun rumah, dipasang jimat untuk menolak bala. Supaya apa? Supaya selamat. Padahal keselamatan itu tidak ada dalam siapapun. Punya jimat, meskipun makan tumpeng selamatan, tapi kalau yang menempati suami istri tidak mau saling pikul salib, tidak mau memikul salib, ya akan terjadi pertengkaran. Ya rumah itu akan panas, tidak akan selamat. Tengkar terus, geger terus, bahkan ada kemungkinan cerai, nggak selamat. Yang menyelamatkan kita itu, keselamatan itu hanya ada pada nama Yesus Kristus, bukan pada tumpengan, bukan pada selamatan jimat, menolak bala. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani satu keluarga. Keluarga itu sebelum bertobat, itu ketika membangun rumah dipasang-pasangi kepala babi atau dikasih paku emas di rumahnya. Tapi karena suami istri tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib, biarpun dikasih gitu ya tetap ribut, tetap rame. Yang bisa menyelamatkan kita itu cuma Tuhan. Karena keselamatan ada di dalam nama Tuhan. Bagaimana caranya selamat? Ada di dalam Tuhan. Ya ikuti perintah. Suami-suami kasihi istri. Istri-istri tunduk pada suami. Dijamin rumah tangga tentram. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau suami belum mengasihi kita bagaimana? Ya doakan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan. Karena Amsal 21 ayat 1 mengatakan hati raja di tangan Tuhan. Tuhan mampu mengalirkan kemana aja dia pergi. Kalau kita berdoa, kita percaya, maka Tuhan itu mampu menjamah. Kok suami, raja aja Tuhan bisa jamah kok.
pasti Tuhan bisa mengubahkan. Yang penting bagian kita itu tunduk melakukan bagian kita mendoakan. Bagian yang mustahil, menjamah hati itu bagian yang mustahil, karena kita nggak bisa menjamah hati. Nanti Tuhan yang melembutkan, Tuhan yang menjamah hati, Tuhan yang mengubahkan. Terus kita lanjut lagi. Tadi dikatakan dari tradisi-tradisi ya. Jadi ketika kita menjadi pelitanya Tuhan, kita meninggalkan cara hidup yang lama. Jangan terus main gitu, tetangga kita ke dukun, kita melok ke dukun. Tetangga kita pakai jimat, kita titip ya, titip satu ya buat aku ya supaya selamat. Ya nggak akan bisa menginjili, tidak akan bisa menarik orang kepada Tuhan. Luang kamu dewek ya titip aku, kamu dewek ya gak percaya sama Tuhanmu. Loh, kok aku disuruh percaya Tuhanmu? Jadi kita harus bertobat dari cara hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pelita? Tinggalkan cara hidup yang lama. Kita hidup yang baru bersama Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Jangan malah kita balik lagi. Contohnya siapa? Saul. Saul itu dikatakan membunuh semua peramal di kerajaannya. Tetapi ketika orang Filistin itu berperang sama orang Filistin dan dia terdesak, dia malah mencari peramal, pergi ke dukun Endor. Sampai dukunnya ya heran, loh kok ini yang dulu bunuh kok sekarang cari aku. Loh, jangan seperti itu. Karena terdesak, karena terhimpit, kita keadaan akhir-akhir ini memang menyesakan beberapa orang, menghimpit beberapa orang, menindas beberapa orang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, jangan terus balik. Podois tak tanya sih, dukun tak tanya orang pinter, katanya apa? Aku bisa selamat enggak? Aku bisa usaha ini enggak? Itu seperti Saul, balik setelah semua dibunuhi, dia panggil pengawalnya, carikan aku seorang peramal yang bisa memanggil arwah. Aku mau bertanya. Nah, waktu dia datang sampai peramalnya bingung. Loh, petenungnya bingung. Loh, ini bukankah kamu Saul yang sudah menyuruh membunuh peramal-peramal di kerajaan ini? Nah, itu tragis ya, saudara-saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Membuat nama Tuhan itu dihujat orang, diolok-olok orang. Mungkin aja dukunnya ngomong nanti sama teman-temannya, loh Saul, ternyata balik lagi ke aku, tanya aku. Nah, jadi membuat Tuhan kita itu sepertinya tidak berkuasa. Padahal bukan Tuhan tidak berkuasa. Bukannya Tuhan tidak sanggup menolong Saul, tetapi Saul karena ketidaktaatannya, dia itu meninggalkan Tuhan. Sekarang kita melihat lebih lagi. Nah, jadi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan kita meninggalkan cara hidup yang lama. Kita harus apa? Menghasilkan buah dari pertobatan. Jangan setelah ditebus, setelah menerima Tuhan, yang ngamuan ya tetap tambah ngamuan. Yang utangan tetap tambah utang kanan kiri, online KB, online itu apa namanya? Onjol dipinjemin semua. Terus akhirnya saya soalnya saya ada pengalaman seperti itu. Jadi ada teman pinjem onjol. Waktu itu yang pertama-tama kali, jadi kita nggak ngerti ya. Ternyata itu kontaknya diambil semua. Terus semua kontaknya itu di WA-in. Ini tuh hutang sama ini, tolong dipanggil, suruh nyelesaikan. Nah, hati-hati dengan pinjaman online. Karena pinjaman online itu bunganya nggak masuk akal. Hasilkan buah dari pertobatan.
Di dalam Efesus 4 ayat 14 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Nah, jadi ketika kita bertobat, tadi dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri. Itu ada apa? Ada pertobatan. Ketika waktu kita belum mengenal Tuhan, mungkin kita suka nyuri ya. Terus kayak gitu ketika kita sudah mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, Tuhan katakan jangan mencuri lagi, tapi bekerjalah dengan keras. Artinya hasilkan buah dari pertobatan, melakukan pekerjaan baik dengan tanganmu sendiri. Supaya apa? Supaya dapat membagikan. Jadi berkat, jadi bersinar, jadi pelita. Jadi orang yang melihat gini, oh itu loh dulu suka nyuri, wis bertobat loh, wis terima, itu enggak tahu ke gereja, kok sekarang jadi apik ya kerja, terus iso ngirim-ngirimi aku makanan. Loh, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan, jadi dia itu dengan tanpa sadar jadi pelitanya Tuhan yang berkenan. Tapi jangan wis biasa nyuri tambah nyuri, masih ke gereja tiap hari, oh tetangganya ya nggak tersentuh, tambah males pergi. Nah, tetapi kalau ada buah dari pertobatan, orang itu melihat bisa memuliakan nama Tuhan. Kok bisa ya? Dia itu dulu jahat loh. Dia itu dulu suka ngamuan loh. Kok sekarang iso sabar, nyapa. Kalau kelihatan aku nyapa, Bu, kok bisa kelihatan terus bisa apa namanya menyapa dengan ramah, bahkan mungkin membagikan berkat. Orang itu keberkatan. Terus dikatakan Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kita ini manusia sering ya, dari mulut kita, apalagi orang Surabaya yang memang culture-nya di sini meso-meso, kan titik-titik keluar meso, titik-titik keluar kebun binatang. Tetapi Tuhan katakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada pattern-nya lagi, bertobat. Yang suka meso-meso, mungkin suka ngutuki, goblok memang kamu ngerja PR kayak gini ya gak bisa, memang goblok. Turunannya siapa toh kamu itu? Oh ya toh, kadang orang tua tanpa sadar kan bilang gitu sama anaknya, lu ngerjano gini ya gak bisa, memangnya tolol, goblok, terus dimakanin. Nah, jangan. Tapi biarlah perkataan kita ini kita pakai yang baik dan membangun. Jadi ada pertobatan, ada perubahan. Nah, ketika kita jadi terus anak kita kalau tanya-tanya gini, oh, yang mana sini yang nggak bisa? Oh, tak bantu. Terus anak kita itu bisa lihat gini, oh, mama kurek sekarang rajin ke gereja jadi berubah, jadi lemah lembut, jadi baik. Nah, anak itu bisa jadi terima berkat. Dikatakan tadi di ayat yang tadi, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya apa? Mereka bisa menerima keselamatan. Jadi ada pattern-nya. Berdosa, bertobat, terus menghasilkan buah dari pertobatan. Artinya buah. Kenapa dikatakan buah? Karena buah itu dimakan, bisa dirasakan. Bisa dirasakan manisnya, bisa dirasakan, oh manis ya, ada buah pertobatan. Ketika kita ada buah pertobatan, orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan, oh manis ya, makanya disebut buah pertobatan. Alkitab ini luar biasa, mengilustrasikan sesuatu itu nggak tahu dengan pimpinan Roh Kudus, nggak ditepat-tepatkan, kok bisa ya, kok dibilang buah pertobatan, karena buah itu bisa dimakan. Kalau kita merasakan, oh buahnya manis, kita itu orang-orang yang menikmati, melihat, mendengar, dan mendapat berkatnya itu bisa memuliakan nama Tuhan di surga. Nama Tuhan dimuliakan lewat apa? Lewat cara hidup kita, lewat kita bersinar. Nggak perlu les atau sekolah Alkitab dulu, masuk di dalam pelajaran-pelajaran dulu, tapi sederhana. Bertobat, hasilkan buah dari pertobatan. Nah, mungkin
ada beberapa yang ya, jadi zaman sekarang itu banyak orang itu menjadi pelita dengan apa? Dengan dipikir jadi pelita, aku rajin ke gereja, ke persekutuan doa, itu belum menjadi pelita. Menjadi pelita itu ya menunjukkan cara hidup yang menjadi berkat dan bersinar. Tidak salah mau rajin ke gereja, ke persekutuan doa, tetapi kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, mempunyai cara hidup yang cocok dengan firman Tuhan itu mengatakan apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi memang ada kasih karunia, ada grace, ada extended grace. Tapi ketika kasih karunia itu diberikan kepada kita, dan kita itu mempermainkan kasih karunia, Tuhan katakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Contohnya paling mudah, Simson. Simson itu berapa kali Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Dia main-main terus dengan perempuan-perempuan kafir dari Delila, sebelumnya Delila. Tuhan cukup sabar. Kalau kita membaca di dalam kisah Hakim-Hakim, Tuhan cukup sabar menunggu Simson. Tetapi Simson mempermainkan kasih karunia terus. Akhirnya apa? Akhirnya Simson dikalahkan oleh Delila. Matanya diculik, dilepas, diambil keluar, bahkan dibuat apa? Sebagai badut. Yaitu nama Tuhan dia diolok-olok, diejek. Ketika raja-raja Filistin berkumpul, mereka bilang, panggil Simson, suruh jadi badut, suruh melucu. Nah, jadi ketika kita mempermainkan kasih karunia firman Tuhan katakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Yohanes 3 ayat 7 sampai 14. Sebab itu mari kita menghasilkan buah dari pertobatan. Milikilah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kasihan kita ini, Tuhan itu diejek-ejek, diolok-olok. Karena apa? Karena kita yang nggak mau hidup di dalam firman Tuhan. Saat ini banyak orang Kristen punya kehidupan doa. Waduh, PD di mana-mana. Senin sampai Sabtu tiap hari PD. Baca firman Tuhan, sharing. Kan ada grup-grup ya, grup-grup baca Alkitab. Baik, itu semua baik. Tetapi jangan berhenti di situ. Jadilah pelaku-pelaku firman. Sehingga bisa menjadi pelita lewat cara hidup. Jadi pelaku firman itu menjadi pelita di sekeliling kita. Dan pelita inilah yang membuat banyak orang akan disinari dan datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, seperti saat-saat ini kita tadi diingatkan kembali supaya kita bisa menjadi pelita. Menjadi pelita itu apa? Tidak harus jadi pendeta, tidak harus pelayan Tuhan dulu, tetapi dengan cara hidup kita. Sebagaimana kita mendapat firman Tuhan, kita belajar mentaati. Kita baca satu ayat, kita taati. Kita jadi pelaku firman. Dapat satu ayat lagi, kita taati, kita jadi pelaku firman. Nah, lama-lama nanti firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kita. Kita mengkhotbahkan firman Tuhan dengan cara kehidupan kita. Amin. Saya serahkan kepada Jinggin lagi. Terima kasih Cefoni, sangat memberkati. Mungkin kita sudah banyak tahu ya, kita harus berbuah. Tapi apakah kita sungguh berbuah, itu yang lebih penting ya. Karena kita mau ikut Zoom 1 minggu 5 kali, 6 kali. Tapi kalau diperhadapkan dengan kehidupan, langsung jadinya kayak setan ya, percuma juga gitu ya. Justru apa yang kita pelajari lewat Zoom,
itu kita prakteknya itu di dalam kehidupan. Kalau lewat Zoom kan cuma 2 jam, semua orang bisa duduk manis, semua orang bisa wah tampil kudus. Tapi justru ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan, dengan tantangan, menghadapi suami yang sulit, menghadapi mertua yang sulit, menghadapi ekonomi. Nah, di situ apakah kita menjadi pelaku firman? Seperti yang Jeponi katakan, kita mau cari jalan pintas, hutang-hutang cari gampang lah, wis hutang-hutang. Suami mungkin sulit, lalu kita mau marah-marah sama suami, cari jalan pintas saja pakai pikiran duniawi, ya dimarahi balik gitu ya. Tapi kan anak Tuhan tidak seperti itu, ya. Lalu kita bilang, gimana ya, kok susah menginjili ya? Tindakan kita belum mumpuni untuk kita menginjili. Kita menginjili dengan mulut, tapi tindakan kita mengingkari apa yang kita injilkan gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau kehidupan kita terlebih dahulu sebelum Dia mau kita melayani orang. Kalau kita belum bisa hidup di dalam kebenaran, belum bisa menjaga tindakan kita itu benar, jangan mikir melayani orang, tambah jadi batu sandungan. Jangan-jangan motivasi kita melayani hanyalah untuk supaya kita kelihatan kudus, supaya kita diakui orang. Karena pelayanan terutama bukan kesibukan kita menyebarkan Injil. Pelayanan kita pertama melayani hati Tuhan dengan kehidupan kita, dengan hidup benar, dengan kita itu benar Jeponi katakan, kita bisa berkhotbah tanpa kata-kata. Karena orang itu yang berkata-kata sudah banyak, tapi orang itu mau melihat suatu tindakan yang benar-benar ada, suatu kehidupan yang benar-benar ada. Apalagi ketika kita menghidupi apa yang kita firmankan, firman kita juga menjadi lebih berkuasa. Karena di situ ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tapi kalau kita ngomong cuma teori tanpa kita bisa menghidupi, di situ firman kita juga mati, tidak ada aliran kehidupan karena ada tuduhan-tuduhan yang iblis, oh kamu dewek gak bisa hidupi kok kamu ngajari orang kan gitu ya. Makanya jadi pengajar itu juga tidak mudah ya. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, saudara merasa sulit untuk menghadapi dan meresponnya dengan benar, mungkin bisa sharing ya, karena ini kan fellowship, bisa ditanyakan atau bisa sharing supaya mungkin nanti kalau ada feedback yang bisa mungkin membimbing gitu ya saudara bagaimana untuk meresponi dengan baik gitu tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin silakan atau mungkin siapa dulu yang mau mulai sharing silakan. Pak Jeponi mau menambahkan, nah? Mungkin ada yang mau menambahi, boleh. Mau tanya, boleh. Nah, intinya tadi itu, tadi kan dibilang yaitu ya buah pertobatan. Jadi ada buah yang bisa dirasakan, dikecap oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita orang-orang belum mengecap rasa manis dari kehidupan kekristenan kita, coba kita cek, oh jangan-jangan aku ini belum menghasilkan buah pertobatan. Karena itu penting. Karena kita dipanggil Tuhan itu bukan cuma asal ke gereja, terus ikut Zoom, ikut PD, tapi Tuhan menghendaki ada perubahan. Perubahan, yes. Ya, metanoia itu, ciptaan baru. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, orang-orang dibawa pada terangnya yang ajaib, pada keselamatannya. Gitu. Ya, belum ada yang mau menambahkan ya. Saya yang menambahkan aja. Saya kan merenungkan Yesaya dan Yeremia. Kenapa kok anak Tuhan itu sengsara kehidupannya? Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, kenapa sih kita ini anak Tuhan kok mengalami kegagalan? Kenapa sih kita ini anak Tuhan, kita itu kok hidup sengsara, keluarga berantakan, hutang banyak melimpah? Nah, seringkali karena kita belum hidup di dalam hukum-hukum rohani, kita tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, Tuhan itu memberikan keselamatan bukan hanya supaya kita masuk surga. Kalau kita
terima Tuhan, percaya Tuhan, hidup kita tidak berubah, ya sudah, jangan mikir masuk surga, ya kan. Di dunia tidak ada kemenangan, apalagi nanti kalau setelah mati ya juga sama-sama tidak berkemenangan. Tapi Tuhan memanggil kita itu supaya kita ada perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, perubahan hidup di dalam kebenaran. Jadi apa? Kebanyakan dari kita, sengsaranya kita adalah dari taburan tindakan kita yang salah. Tapi kalau kabar baiknya adalah gini, kesalahanmu yang dulu tidak menentukan masa depanmu apabila hari ini kita mau bertobat. Tapi kalau kita terus keraskan hati, kita tetap hidup di dalam apa yang menurut kita baik dan menurut kita benar, kita bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi. Dan paling menyedihkan adalah ketika kita ini jadi orang Kristen, kita ngerti janji Tuhan itu apa, tapi kita nggak pernah ngalami. Lalu kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan. Keselamatan yang dalam arti bukan keselamatan masuk surga, keselamatan agar kita bisa terhubung dengan Tuhan, itu gratis, itu hanya dengan percaya. Tapi untuk menerima janji Tuhan, itu kita harus masuk dalam perjanjiannya. Dalam arti apa? Masuk perjanjian Tuhan berarti apa? Tuhan memberikan hidupnya bagi kita, sekarang kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Jadi bukan oh aku percaya tok, terus aku pasti kemenangan, aku pasti terima warisan. Sama sekali enggak dan tidak mungkin, dan sudah itu dibohongi pendeta. Kalau saudara percaya Tuhan, hidup pasti enak. Enggak. Percaya Tuhan berarti jalan di jalannya Tuhan, berarti hidup kita dibentuk. Berarti segala sesuatu yang kotor, yang salah, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, semua akan dipangkas habis. Dan di situ kita mengalami proses di mana kesulitan-kesulitan yang kita alami itu justru menjadi kesempatan, di mana kita bisa menghasilkan suatu perubahan karakter yang baru, sehingga kita itu yang dulu mungkin sabarnya cuma levelnya segini, kita jadi sabarnya segini. Kita dulu kekuatan untuk mengasihi segini, sekarang melalui Tuhan mau kita mengampuni, kita belajar kapasitas hati kita ditambahin, kita bisa ngampuni orang segini. Dan itu terus Tuhan sempurnakan seiring kita berjalan dengan Tuhan. Jadi saya berharap, kan karena ini sebagian dari KFC ya, kita Souls for Jesus kan banyak pelayanan orang yang hancur hati. Saya berharap kehancuran hati yang kita alami sekarang ini hanya suatu sementara, di mana Tuhan membentuk kita. Jangan sia-siakan, jangan hidup hancur-hancuran terus sampai mati ya kan. Tapi jadikan masa-masa di mana kita mengalami tantangan ini sebagai suatu kesempatan. Tuhan mau bentuk aku seperti apa. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, jangan mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri nggak bisa melihat kesalahan sendiri. Orang yang nggak bisa melihat kesalahan sendiri nggak bisa berbuah, karena nggak bisa bertobat. Karena selalu menyalahkan orang lain. Tapi orang yang rendah hati, mereka akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau aku berubah di mana? Tuhan mau ngajari aku apa? Dan aku mau berubah. Orang seperti yang tadi dikatakan Cefoni, Tuhan akan membuat perbedaan di antara mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan yang tidak. Orang yang tidak mencari Tuhan itu punya agama, tapi sebenarnya tidak memiliki Tuhan. Karena mereka tidak pernah menuhankan Tuhan. Yang mereka tuhankan adalah diri mereka sendiri. Mereka punya kegiatan rohani supaya mereka tidak bersalah, supaya ya paling enggak dosaku gak nemen-nemen lah gitu. Tapi Tuhan itu mengenal siapa yang miliknya dia. Yang miliknya dia pasti melekat. Melekat berarti bukan hanya, berarti zoom-zoom terus tuh melekat. Enggak. Melekat itu berarti 24 jam menjagai hati Tuhan. Menjagai tindakannya di hadapan Tuhan. Apakah tindakanku berkenan? Kalau aku salah, langsung salah tanpa sadar, minta ampun sama Tuhan. Itulah orang yang melekat. Orang yang melekat, orang yang bertumbuh, baru orang itu bisa berbuah. Ya, mungkin itu. Kalau nggak ada yang mau tanya, apa ada yang mau tanya ya? Silakan bisa di chat mungkin. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin kita bisa akhiri. Saya tapi tunggu dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan juga. Shelly mau menambahkan sesuatu atau Neni? Neni mau menambahkan sesuatu, Neni? Iya, C. Saya ingat khotbah itu gini, justru saya itu iri sama kalian semua yang bekerja, karena marketplace kalian bekerja itu luas,
Sedangkan saya berkhotbah itu cuma sebatas mimbar ini aja. Jadi justru benar Cevoni tadi, saya dulu tuh perkiraan berbuah itu menghasilkan buah itu ajak jiwa baru. Ternyata enggak. Di dalam buku yang pernah saya baca itu kalau kita berbuah, itu tindakan, tingkah laku kita, keseharian kita itu bisa dinikmati orang. Mengkasarannya, orang dekat kita itu lebih tentrem, ayem, jadi nyaman. Mungkin dulunya yang dekat kita arogan atau apa, takut, tapi sekarang malah lebih istilahnya itu lebih nyaman seperti itu ya. Itu mungkin dia sudah menghasilkan buah, jadi bukan hanya jiwa. Terus kemarin pas waktu si Pak Peter ya, Tuhan tuh sedang mencari hati. Hatinya kenapa kita itu dimurnikan terus, yaitu tadi, supaya di dalam hati mungkin saya atau semua yang pernah mengalami pemrosesan dari Tuhan itu, yaitu tadi dibentuk untuk bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Jadi bukan apa yang kita mau. Jadi intinya itu Tuhan itu ingin hati kita. Makanya kenapa harus ada benar cetere, ada kerendahan hati, yaitu tadi mau dibentuk dan kita itu hanya bisa nurut, hanya bisa taat dengan proses pembentukannya. Kadangkala memang secara daging sakit, secara pikiran gak terima, secara hati dongkol melihat orang-orang yang di sekitar yang membentuk kita. Tapi semua itu pasti untuk yang terbaik buat kita sih. Jadi segala sesuatu itu kalau kita sikapi dengan kacamata Tuhan, kita melihat dari segi kebaikan Tuhan, Tuhan aja rela itu menjadi manusia supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan, rela tangannya terluka, rela di atas kayu salib seperti itu. Dia tidak pernah menyerah dengan kita supaya kita itu tidak sampai binasa. Bagaimana kita bisa berkata menyerah? Harusnya kita itu lebih bersyukur karena Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita untuk menguatkan, memberi kekuatan selalu. Di saat kita lemah, justru itu kekuatan kita. Jadi saat aku lemah, disitulah aku lebih kuat. Seperti itu. Terima kasih, Cevoni, Tere. Ya, thank you Neni. Silakan Cevoni menjawab pertanyaan yang ada di chat. Iya, jadi kalau suami belum bertobat, apa kita juga harus tunduk? Jadi kita tunduk itu kan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau memang suami belum bertobat, misalnya dilarang ke gereja, ya sudah, sementara jangan ke gereja dulu, berdoa dari rumah, kan bisa. Tidak ke gereja itu bukan berarti wah gak rohani, wah tidak memenuhi panggilan Tuhan. Kalau memang suami belum bertobat ya didoakan. Kalau yang misalnya menyuruh yang salah, kan kita katanya harus tunduk. Kalau menyuruh yang salah, ya berdoa sama Tuhan. Kalau kita berani berkata tidak, misalnya salahnya parah ya, salah melanggar firman Tuhan, misalnya melakukan hal-hal dosa, ya kita harus berani bilang tidak. Tapi kalau yang netral-netral, ya kalau misalnya nggak boleh ke gereja, nggak boleh pergi persekutuan, ya tunggu sampai pintu itu terbuka, kita berdoa. Tapi kalau yang melanggar firman Tuhan, ya kita berkata, kalau dia marah ya nggak apa-apa. Dimarahi itu namanya salib. Salib menderita karena kebenaran. Misalnya kita mengatakan, kamu tuh nggak betul loh. Misalnya disuruh mencuri, nggak mau lah. Kok mencuri itu berdosa. Terus dimarah-marahi. Ya sudah, itu namanya salib, menderita karena kebenaran. Jadi kayak tadi Cinggin bilang sengsara ya, menderita. Itu ada 3. Karena bodoh,
Ya, karena bodoh nggak ngerti firman. Bodoh itu karena kan dikatakan di Markus 12:24, kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan dan kebenarannya. Itu jadi kita menderita, tahu, kalau kita tersesat itu kan kita menderita. Mau jalan muter-muter nggak ketemu jalannya kan menderita. Misalnya kalau waktu muda kita nggak ngerti, oh ternyata cari jodoh, cari suami itu harus yang takut Tuhan. Kalau bisa yang sungguh-sungguh, bukan yang ke gereja loh ya. Ya ini yang salah kadang anak muda. Cari suami katanya takut Tuhan. Dipikir kalau sudah ke gereja itu takut Tuhan. Loh, belum tentu. Banyak kaum muda, anak-anak muda datang ke gereja bukan karena takut Tuhan, tapi cari pacar. Cari orang-orang gereja. Cari, wih sana lo ayu-ayu. Waduh, di sini loh soge-soge. Nah, jadi anak kaum muda ke gereja itu belum tentu takut Tuhan. Tapi kita carilah orang yang takut Tuhan, bukan orang yang rajin ke gereja. Atau anak-anak petinggi gereja, karena anak-anak petinggi gereja belum tentu takut Tuhan. Mungkin papa mamanya takut Tuhan, anaknya belum tentu. Jadi cari yang takut Tuhan. Kan firman Tuhan katakan, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Mungkin kita dulu waktu remaja nggak pernah ke gereja, terus atau kita ke gereja waktu firman itu kita nggak pernah dengar, no. Jadi cari yang asal, atau karena kita kebodohan kita akhirnya menderita di dalam rumah tangga. Nah itu namanya karena kebodohan. Terus yang kedua, sengsara karena apa? Karena dosa. Dosa itu karena apa? Pelanggaran. Contohnya Daud. Daud itu sengsara hidupnya. Karena apa? Karena dosa mengambil Batsyeba. Akhirnya rumah tangganya tidak pernah lepas dari pedang. Firman Tuhan katakan. Itu karena sengsara karena dosa. Tetapi ketika kita sudah mencari sepenuhnya sungguh-sungguh, menikah, kemudian suami kita menindas kita. Karena ada satu orang itu sudah cari sungguh-sungguh dia. Tetapi ternyata suaminya itu menindas. Menindas dalam hal arti seperti ini. Kalau ada apa-apa, mesti bilang gini, kamu harus tunduk loh. Firman Tuhan katakan kamu harus tunduk. Jadi benar gak benar, harus tunduk. Pokoknya pakai ayat itu, harus tunduk loh, harus tunduk. Sampai istrinya ini sengsara menderita. Ya sudah, didoakan. Itu namanya salib. Ujian kadang diberikan kepada kita. Tapi itu juga membentuk dia. Mungkin ada kekerasan hatinya, jadi dia jadi lembut. Mungkin dia ada sombongnya waktu itu. Sekarang jadi lebih rendah hati. Jadi dalam segala sesuatu, kalau Tuhan izinkan, itu pasti ada kebaikan untuk kita. Kayak contoh ya, kadang Tuhan bilang, oh ini baik jodoh ini. Tapi terus kita bilang, loh kok bisa ya kayak gini baik. Ternyata baiknya Tuhan itu beda sama baiknya kita. Baiknya Tuhan itu memproses buah-buah roh keluar akhirnya. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita bisa lemah lembut. Semua buah rohnya kita keluar. Dan kita bisa jadi pelaku firman. Nah itu namanya seperti pelita. Kalau kita nanti ada waktu lagi kita belajar pelita yang di ruang suci, itu pelita dari emas. Dan pelita itu ditempa, emasnya ditempa. Kalau emasnya nggak ditempa, ya cuma bongkahan-bongkahan, nggak jadi pelita. Tapi karena dia ditempa, bukan karena kebodohan kita, bukan karena dosa, tapi karena memang ditempa untuk menjadi apa? Menjadi pelita yang indah. Nah, itu Tuhan mengizinkan di dalam kita palu, tempaan, untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang indah. Mungkin kita pikir gini kok indah, tapi di matanya Tuhan indah karena kita semua keluar buah-buah rohnya. Mulai dari kasih, mengampuni, kebaikan, murah hati. Mengampuni itu murah hati loh. Kalau kita enggak murah hati, kita enggak mau ngampuni. Dipek dewek, wis gak. Ya, murah hati itu termasuk mengampuni, lemah lembut, kebaikan, kesabaran, semua keluar, buah-buah rohnya keluar. Dan itu bagi Tuhan, wah luar biasa, pelitanya nyala.
kehidupannya menyala. Gitu. Jadi kalau jauh dari bertobat, didoakan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menjamah. Kalau menurut kita salah, kalau salahnya bukan dalam dosa, misalnya nyetir, menurut kita kadang kok nyetir kok gini sih, kita kan kadang melok komen ya, nek suami nyetir gak sabaran, terus menurut kita salah, tapi yang bukan yang berdosa, yang netral-netral, ya itu diabaikan. Tapi kalau yang sesuatu yang berdosa, kita harus berani berkata-kata. Kalau memang kita dimarahi, ya terima. Itu namanya salib. Menderita karena kebenaran. Itu. Ya, terima kasih Cefoni. Apa sudah jelas ya? Tadi yang tanya, apa sudah jelas dari penjelasan Cefoni? Justru kalau suami belum bertobat itu, kita tunduk itu justru dengan ketundukan kita lewat waktu, kita itu bisa memenangkan suami. Karena kan Tuhan juga nggak suruh kita khotbahi suami, tapi jangan kita lihat orang bertobat. Orang lihat kita juga belum berubah, makanya dia juga nggak percaya sama Tuhan, ya kan? Kita semua melewati masa yang sama ya. Saya dulu juga pernah melewati di mana, oh sebengkok nggak ada perubahannya apa ya. Tapi di situ saya pakai itu, oh ya berarti saya harus lebih lagi jadi lebih baik. Sampai apa? Sampai tidak bisa mencari celah gitu ya. Jadikan setiap komplainan orang terhadap kita itu motivasi. Ya wes, aku tak jadi lebih baik. Sampai kamu tidak bisa nyari kesalahanku. Sampai benar-benar Tuhan dipermuliakan. Nah kalau kita memang sungguh-sungguh mau jadi baik, kita minta kekuatan Tuhan, minta dimampukan Tuhan. Kita nggak pakai perkataan orang itu sebagai hal yang menuduh kita, tapi kita pakai itu sebagai motivasi untuk membuat kita jadi lebih baik. Di situ benar-benar kita dimurnikan, kita pakai segala kesempatan, mau orang menuduh kita, mau itu benar apa enggak, pokoknya kita jadi lebih baik. Selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Istri lebih baik, pakai kesempatan di mana suamimu salah paham sama kamu, untuk kamu mempunyai kebesaran hati untuk mengampuni, kebesaran hati untuk lebih mengasihi. Pakai itu semua sebagai kesempatan untuk kita memunculkan benih Kristus yang ada di dalam diri kita. Gitu. Itu kapan ada kesempatan mengampuni kalau tidak disakiti? Kapan ada kesempatan untuk bisa lebih mengasihi kalau kita tidak pernah ditindas kan gitu kan? Tapi kita ingat, bukan hal yang mustahil untuk kita mengasihi orang yang menindas kita, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu menunjukkan contoh. Ketika kita masih orang yang berdosa, kita pun menindas nama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyerah sama kita. Dan Tuhan yang sama itu di dalam diri kita sebagai Roh Kudus, Dia yang memberikan kekuatan. Kalau Tuhan yang sama bisa, Tuhan yang di dalam diriku bisa membuat aku bisa. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita nggak menjalani kehidupan ini sendiri, tapi dalam skala Tuhan, aku melakukan untuk Engkau. Tuhan, aku melakukan bersama Engkau. Itu yang membuat kita itu, ya apa ya, kalau manusia ngomong nggak masuk akal kamu bisa. Tapi ada Tuhan yang memampukan kita bisa. Dan itu akan memunculkan sifat-sifat yang mulia, yang secara manusia kita nggak bisa punya. Tapi kemuliaan itu ada karena kita mengizinkan Tuhan mengambil alih kemanusiawian kita. Secara manusia ya pengen bales ya. Secara manusia kita pengen bantah sama suami. Tapi ketika kita mau pikul salib, kita izinkan benih Kristus itu yang mengambil alih kemanusiaan kita sehingga kemuliaannya terpancar. Oleh itu, buah rohnya dihasilkan. Buah rohnya itu apa? Ya pribadinya Tuhan itu dimunculkan. Dimunculkan lewat bejana ini, bejana tanah liat ini. Bisa ada kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Pribadinya Tuhan muncul. Wah, pribadinya Tuhan muncul lewat Neni ya. Bukan pribadinya Neni yang dulu. Kalau pribadinya Neni dulu ya bantah ya kan. Tapi pribadinya Tuhan, waduh begitu mulia. Sampai gini Neni bisa gini. Wah, itu kan orang lihat, iya ya, kok bisa kamu ngampuni ya meskipun suamimu gitu ya kan. Orang kan nggak masuk akal. Di mata dunia ini nggak masuk akal. Istri bisa tunduk demikian ini nggak masuk akal. Kalau bukan kekuatan Tuhan nggak masuk akal. Disitulah kita menjadi terang. Disitulah buah roh dihasilkan. Jadi ya mungkin aku tambahin ya. Jadi ya. Ada dua pilihan. Kita menghasilkan buah roh atau kita tewas rohaninya. Dikatakan Roma 12 ayat 2,
Janganlah engkau tewas oleh kejahatan, melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Ini dalam terjemahan lama ya. Jadi kata-kata terjemahan lama. Seringkali di dalam kehidupan kita, rohani kita ini tewas. Bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh setan, tapi oleh orang-orang jahat di sekitar kita. Akhirnya kita apa? Pahit, nggak bisa mengampuni, nggak bisa melakukan firman Tuhan. Itu dengan sendirinya kita itu ditewaskan oleh kejahatan orang-orang di sekitar kita. Kita tadi baca Roma 12 ayat 2, jangan sampai kita ini ditewaskan oleh kejahatan. Tapi tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi untuk yang malam ini memang di dalam pergumulan kita mungkin banyak istri-istri ya, itu memang nggak gampang. Tapi kita mau, karena kita ini bejana yang lemah. Istri-istri itu firman Tuhan katakan kita ini bejana yang lemah. Bejana yang lemah itu Tuhan sayang. Jadi Tuhan yang membela. Ketika kita lihat ketika Hana disakiti Penina, Hana itu mengadukan kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan yang membela. Jadi ketika kita istri-istri mungkin tersakiti, mungkin kita, waduh kok orang-orang ini ya jahat ya, mungkin pasangan hidup kita, jangan sampai kita tewas, akhirnya kita benci, kepahitan, dendam, akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan kerohanian kita. Kerohanian kita akhirnya mati, ditewaskan oleh kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat Yusuf tidak mengizinkan kebencian, kepahitan yang padahal Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual sendiri oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mengizinkan. Dirinya itu dipenuhi oleh kepahitan, dipenuhi oleh dendam. Wes, aku enggak mau ngampuni orang-orang ini jahat. Tapi Yusuf mau mengasihi, mau mengampuni. Nah, itu yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Ini cingginya hilang ya? Iya, hilang, Cek. Ya. Tak sharekan ini ya, Yusuf ya. Tadi itu kan ada satu lagu tak terbatas kasih setia. Jadi kalau kita lihat Yusuf, ya kita lihat ya Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya. Ketika dia memohon belas kasihan, apa saudara-saudaranya kasihan? Enggak. Padahal itu kakak-kakaknya sendiri loh. Dia dijual. Tetapi Yusuf itu bisa merelakan. Ketika orang-orang berbuat jahat kepada dia itu bisa tetap hidup berbuat baik. Itu salib. Ini tadi kan ada lagu semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Yusuf meskipun dijual sebagai budak, kalau budak zaman dahulu itu susah, enggak kayak zaman sekarang ya. Tapi jadi ketika Yusuf dijual, itu dia dijauhkan dari orang tuanya. Terus mulailah hidupnya menderita. Apa karena Yusuf berbuat jahat? Tidak. Tapi karena orang-orang jahat di sekitarnya. Tetapi Tuhan itu memelihara hidupnya. Kasih dan setia Tuhan dikatakan tadi di lagu tak pernah layu di hidup kita. Kasih dan setia Tuhan itu memelihara kita. Yusuf di rumah Potifar, Tuhan bekerja, Tuhan pelihara, Tuhan beri kepercayaan dia untuk mengurus rumah di Potifar. Kemudian habis enak sedikit masuk di dalam penjara. Tapi di dalam penjara, keluar dari penjara langsung menjadi orang kedua di Mesir. Jadi kita bisa merasakan kasih Tuhan itu luas dari samudra.
kebaikan Bapa itu nggak habis di dalam hidup kita. Kalau kita kemudian lihat Yusuf, Yusuf itu saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, menyembah kepada Yusuf, dan mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, oleh karena orang-orang di sekitar kita, jangan kita ditewaskan oleh kejahatan. Tapi biar kita itu tetap hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, dikatakan semusim telah berlalu. Mungkin ini musim lagi tidak enak untuk Neni. Dulu ingin mengalami semusim yang nggak enak. Tapi kasih setia Tuhan itu nggak pernah layu. Karena Tuhan itu mengatakan, lihat aku telah mengukir kamu di telapak tanganku. Itu artinya Tuhan itu memperhatikan. Kasih setia Tuhan itu makanya dikatakan kasih setia Tuhan nggak layu. Karena nggak bisa dihapuskan, mengukir di dalam telapak tangan. Tuhan akan mengingat kita. Asal kita tetap hidup di dalam firman-Nya, menjadi milik kesayangannya. Dan Tuhan itu akan mengembalikan, akan memulihkan kita. Bahkan lebih, 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, diberikan kepada orang-orang yang mengasihinya. Ya, amin. Kita kembalikan ke Cing Yin. Ya, terima kasih Cevoni. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang dibentuk oleh Tuhan melalui kejadian-kejadian di tengah-tengah saudara atau orang-orang yang ada di sekeliling saudara, itu berarti Tuhan itu punya rencana indah. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Berarti apa? Kalau Tuhan bentuk kamu, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Kita nggak dibiarkan binasa tanpa sadar. Berarti Tuhan itu masih lulur ya. Kita dilulur gitu ya, supaya bolot-bolotnya keluar semua. Supaya kita ini jadi mulia. Jangan nelongsoi awak. Jangan merasa soro, hidupku soro. Karena kalau kita fokus sama aku susah, aku gak enak, kamu nggak akan bisa melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan, pembentukan Tuhan, maksud Tuhan di dalam hidupmu. Tapi kalau kita, bagaimana kita merangkul setiap proses itu, kita bisa GR sedikit. Tuhan, kalau Tuhan menempa Yusuf, Tuhan jadikan Yusuf itu pejabat. Ya, hari ini aku menghadapi mungkin suami yang sulit, ekonomi yang sulit, atau orang-orang mertua yang sulit, atau apapun. Berarti Tuhan itu juga menyediakan sesuatu yang lebih indah. Tapi satu, seperti kata Cevoni, jangan tewas. Kalau tewas ya kiamat sudah ya kan. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu kesempatan untuk Tuhan itu memunculkan apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, bahkan timbul di dalam hati. Itu justru untuk mereka yang tekun, mereka yang terus mengandalkan Tuhan, mereka yang berjalan dengan Tuhan, mereka lah yang terima janji-janji Tuhan. Jangan menyerah sampai kamu terima janji Tuhan. Jangan cari kambing hitam untuk peristiwa yang kamu alami, tapi manfaatkan sebaik-baiknya segala hal yang kita alami itu untuk membentuk sesuatu yang mulia, yang kita nggak tahu kita punya, ada, tetapi Tuhan itu ada sudah sebagai benih, dan dia mau memanifestasi karakter yang mulia melalui kejadian-kejadian itu supaya orang lihat, oh Falam itu berbeda, oh Lani itu berbeda, oh Reni itu berbeda, oh Susan itu berbeda, yaitu hanya lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita hari ini diizinkan dibentuk sama Tuhan, enggak perlu putus asa, enggak perlu nelongso. Jangan sekali-sekali nelongsoi awak ya, karena kita enggak sendirian. Di sini banyak yang sedang dibentuk Tuhan, kita bersama-sama ya. Tapi kita saling menguatkan, pasti kita bisa menang. Kita bukan ditentukan untuk menjadi pecundang, kalah di dalam peperangan. Justru peperangan harus menghasilkan kita menjadi pelita yang dipoles sama Tuhan. Semakin poles, semakin kilap. Jangan semakin poles, semakin surem ya. Semakin poles, semakin kilap. Jadi dengan kehidupan kita, dengan perubahan kita, kita menginjil orang. Bukan hanya dengan perkataan, tapi tanpa perbuatan. Nanti jadi batu sandungan. Nanti kita juga frustasi juga. Kita bingung melayani nggak dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan itu mengenal kita kalau kita mirip sifatnya sama Tuhan ya. Kalau masih kita menangkan banyak jiwa tapi sifatnya kita kayak setan ya. Kita cuma jadi malaikat kalau waktu menginjili. Tuhan enggak kenal.
Tapi pakailah peremuan itu untuk menjadikan sesuatu yang indah. Saya ingat Cefoni dulu sering memberi saya kekuatan waktu saya mengalami pembentukan Tuhan. Wah, rasanya mau mati memang ya, mau mati lah, saya ngerti itu. Tapi Cefoni bilang, jangan tewas ya, tetap respon benar. Ya, untuk teman-teman di sini yang mungkin merasa berat hidupnya, jangan tewas. Jangan karena keadaanmu jahat sama kamu, lalu kamu membalas kejahatan. Enggak. Tapi gunakan kesempatan ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin menghasilkan sesuatu yang mulia. Sampai orang itu lihat, iya ya, kamu tuh berbeda. Biar orang mengakui bahwa Kristus di dalam diri kita itu nyata. Kita bukan sekedar memiliki agama, tapi kita memiliki Tuhan yang hidup. Bukan hanya Tuhan yang beserta dengan kita, tapi Tuhan yang merombak dan mengubah kita benar dari kerajaan gelap masuk kerajaan terang. Kita pun sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan. Bukan terang, asal jadi terang, enggak. Tapi sungguh terang karena perubahan. Terang itu bermanifestasikan dirinya di dalam hidup kita. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau yang Cereni mau menambahkan sesuatu? Enggak. Oke. Tadi kayaknya ada yang minta didoakan ya. Siapa ya yang minta didoakan tadi? Oh, Celani. Ya, mungkin tadi kalau ada yang mau didoakan juga mungkin. Bisa, Ya, saya minta salam. didoakan. Iya, Ya, saya minta didoakan. iya, saya minta didoakan nanti Bu Teresia. Oh iya. Nanti saya tutup dalam doa. Nanti Cifoni mungkin bisa doakan salam ya, Cifoni ya. Doakan apa ya Bu Malam? Doakan pemulihan keluarga dan diberi keturunan, Cefoni. Oh, oke. Ya, memang Oke. jangan tewas itu nggak gampang. Saya pun sebelum Cingyin, jadi kayak misal sekolah itu saya angkatan ke-5, Cingyin ke-7. Setelah lulus di bawah ada adik kelas. Jadi memang pasti setiap kita itu mungkin sekarang ini ya. Jadi setiap kita itu angkatannya beda-beda. Tapi kita sama, harus lulus. Ya, harus lulus dan lolos. Artinya jangan lulus toh. Oh, lewat dari masalah tapi nggak lulus Nggak tapi berubah. maksudnya itu bisa lulus dengan cheating. Berarti kan nggak lolos. Ya kan? Kayak kita di dunia kan lulus bisa cheating, bisa nyontek. Tapi bersama Tuhan kita nggak bisa nyontek. Kita harus lulus dan lolos. Lolos itu dalam arti berespon, bereaksi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau disakiti, ya ampuni. Kepingin balas, jangan balas. Gak gampang, bisa depresi. Tapi Tuhan itu pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, dikatakan dalam firman Tuhan itu, Tuhan memberi jalan keluar. Entah dari teman, terus entah dari firman Tuhan, entah dari mana, Tuhan itu mengirim orang-orangnya untuk menguatkan. Amin. Jadi kita tetap tekun di dalam Tuhan, jangan putus asa, tetap semangat. Kita langsung berdoa ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati untuk Bu Falam Tuhan. Ya, Kau Tuhan. tahu kerinduannya untuk memiliki seorang anak ya Bapa. Kau sendiri yang menjamah Tuhan kandungannya ya Bapa saat ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan bahwa mujizat-Mu sampai saat ini masih ada dan berlaku. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati kandungan Bu Falam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kandungan ini boleh baik, subur, dan boleh Tuhan menghasilkan keturunan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati Bu Falam juga untuk keluarganya ada pemulihan. Karena kami tahu Tuhan Kau menghendaki persatuan di dalam setiap kami, bahkan di dalam keluarga-keluarga Tuhan. Kami
Mohonkan Tuhan berkat ini Tuhan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Bu Falam dan keluarganya, suaminya, siapapun Tuhan di dalam keluarga besarnya Tuhan, hanya di dalam perlindungan dan kasih-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Shelly bisa doakan buat anak-anak kita ya Shelly. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau bawa anak-anak kami dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah perlindungan-Mu atas anak-anak kami Tuhan, generasi-generasi anak kami ini Tuhan. Saat ini mereka hidup bukan pada masa yang gampang Tuhan, tapi mereka hidup dalam masa yang sukar Tuhan, di mana banyak Tuhan godaan-godaan dunia, LGBT, atau game-game, atau lain-lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang berkati mereka menjadi generasi-generasi yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman mungkin ada yang mau melanjutkan berdoa, silakan. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati Tuhan, berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, jauhkan Indonesia dari resesi Tuhan. Kami percaya Bapa, bangsa Indonesia ini di tangan-Mu Bapa. Bapa, Engkau jauhkan lagi virus-virus COVID gelombang berapapun Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat bangsa kami Bapa. Engkau beri perlindungan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kota kami Surabaya juga Tuhan, dan seluruh pulau-pulau, seluruh kota-kota yang lain Bapa, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami Bapa. Tuhan, bencana-bencana apapun Bapa, kami percaya dan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Engkau juga melakukan sesuatu yang dahsyat bagi bangsa kami, Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih oleh firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa apa yang Kau cari di dalam diri kami adalah berbuah kebenaran, berbuah memanifestasikan pribadi-Mu yang nyata melalui kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa sembari Engkau membentuk setiap anak-Mu di dalam perjalanan ini. Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau juga menguatkan kami dengan pewahyuan akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami pikiran-pikiran yang baru, sehingga kami dapat melihat kesempatan-kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami di setiap kejadian hidup kami adalah kesempatan untuk menjadi lebih indah, lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Ketika orang memaki kami, itu kesempatan untuk kami belajar mengampuni dan mengasihi. Ketika kami ditindas, itu kesempatan kami berjalan seperti Engkau berjalan. Ketika kami disalahpahami, Tuhan, Engkau juga menjalani kehidupan itu, namun Engkau tidak pernah menyerah. Engkau mati di kayu salib sampai penebusan-Mu menjadi tuntas. Tuhan, kami minta berikan kami hati agar kami menghargai kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bertekun di dalam pertandingan iman ini. Kami memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami yang benar, kehidupan kami yang diubahkan, kehidupan kami yang bertobat. Segala sesuatu dipulihkan, bahkan apa yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan, itu Tuhan Engkau sediakan. Tuhan, kami percaya bahwa segala hal yang tidak enak, yang mungkin iblis pasang di dalam pikiran kami untuk kami
mengasihani diri sendiri. Hari ini kami mau ubahkan pikiran itu Tuhan. Kami mau melihat segala hal yang gak enak sebagai kesempatan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan hidup kami. Lewat hidup kami Tuhan, Kau memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan penghiburan di saat tenaga kami tinggal sedikit Tuhan. Engkau kirim orang-orang yang tepat untuk memberikan kekuatan. Di saat kami lemah Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Di saat kami gak bisa, kami gak mampu, tapi Tuhan kami mau berubah. Kami mau rela. Tuhan, kuasa-Mu yang memampukan kami, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk terus bisa berubah dan bertahan di dalam anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah setiap kehidupan anak-Mu di tempat ini Tuhan, itu Tuhan Engkau yang bentuk hati kami, sampai hati kami itu selaras dengan hati-Mu, pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang tulus di hadapan-Mu, yang bukan hanya mau memanfaatkan kebaikan-Mu, tapi berikan kami hati di mana kami mau mengenal Engkau sebagaimana Engkau mau dikenal. Hati yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan, hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, rahmat-Mu baru setiap hari memampukan kami setiap hari untuk berjalan di dalam kekuatan baru, dan jadikan kami Raja Wali. Ketika kami menantikan Engkau, firman-Mu berkata kami akan terbang bagai Raja Wali. Tuhan, jadikan kami Raja Wali di mana kami terbang sesuai arahan angin Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Celani. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, ketepatan cara berpikir, juga hati yang murni, hati yang fokus kepada kehendak-Mu di dalam hidupnya. Tuhan, kami minta Engkau sendiri yang melancarkan apa yang menjadi maksud-Mu di dalam hidupnya. Tuhan, bukan maksudnya kami secara pribadi, bukan keinginan kami yang dari kedagingan, tapi keinginan Tuhan sendiri yang Engkau tahu rencana yang terbaik buat kami. Biarlah itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan anak-Mu. Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan Engkau sendiri yang terus menguatkan dengan firman-Mu, dengan urapan-Mu yang ada di dalam kami untuk memimpin kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami abdikan hidup ini kepadamu. Berikan kami pewahyuan akan pribadi-Mu yang semakin nyata, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memberkati setiap teman-teman yang tidak dapat hadir tempat ini. Tuhan, Engkau juga ada bersama dengan mereka di dalam segala proses hidup mereka. Aku berdoa, Tuhan, supaya setiap renungan-renungan yang kami bagikan di dalam grup Soul for Jesus maupun KFC, itu Tuhan menjadikan kekuatan buat setiap anak-Mu yang mengalami proses kehidupan. Mereka dikuatkan, diteguhkan. Mereka mengalami pertumbuhan bersama Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya orang-orang yang remuk, hancur hati, yang rendah hati, yang mau dibentuk, yang mau dipulihkan dengan Tuhan, mereka akan menjadi pilar-pilar dalam kerajaan-Mu. Bejana-bejana yang mulia, bukan bejana yang bisa terbakar, tapi mereka menjadi bejana-bejana yang tahan api, bejana-bejana yang murni, yang layak dipakai Tuhan untuk menjadi terang, menjadi pelita, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kepada dunia kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemulihan tangan Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang nyata, Tuhan yang terus bekerja. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menemukan ada hati yang berbeda di dalam setiap anak-Mu yang ada di tempat ini. Hati yang rela, hati yang punya excellent spirit untuk berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami terus memandang kepada Engkau, pencipta dan penyempurna iman kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memulai pekerjaan baik, maka Engkau yang menyelesaikan apa yang Engkau mulai di dalam diri kami. Terima kasih damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-Mu, kasih karunia-Mu juga melimpah Tuhan seiring mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you, Cin. Thank you.